Baiklah, selamat malam teman-teman. Oke, perkenalkan saya Sebagus Triputra Stanggang 1211785 yang sudah sering kalian kenal dan mungkin juga nggak terkenal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kalian project 1 nomor 1. Nah, jadi kita baca judul dulu ya, TA2201 metode numerik. Oke, nggak jelas. Lanjut ya ke soalnya. Nah, intinya di soal ini teman-teman dikasih tahu ada sebuah batang besi. Nah, berapa sih panjangnya? 10 cm. Nah, 10 cm ya. Kondisi batas untuk yang di sebelah sini 100 Celcius. Kita ibaratkan ini namanya adalah west. Dan yang di sebelah kanan namanya suhunya 50 derajat Celcius. Kita beri namanya east. Yang di atas apa? North. Nah, itulah. Di bawah apa? South. Oke. Nah, ini ada persamaan di kanannya. Dou T besar per dou T kecil sama dengan alpha kali dou kuadrat T besar per dou X kuadrat tambah dou kuadrat T besar per dou Y kuadrat. Udah bang, skip, nggak jelas, terlalu lama ngomongnya. Baik. Nah, kita ke contoh soal. Dikasih tahu, bukan contoh soal, tapi soalnya. Diasumsikan batang besi itu harus kita kerjakan dalam 2 dimensi. Beda dengan soal nomor 2 yang udah pernah dijelaskan oleh Ivana. Di nomor 2 ini 1 dimensi saja teman-teman. Nah, di sini kan diminta ya dia dalam 2 dimensi. Gunakan metode beda hingga untuk menghitung distribusi temperatur dari sebuah batang besi dengan panjang dan lebar 10 cm. Dalam arti lain apa teman-teman? Bentuknya adalah persegi, bukan bentuknya love. Karena kalau bentuknya love itu antara satu dengan yang lain. Nggak jelas. Lanjut ya. Nah, ini katanya dia persegi 10 cm kali 10 cm. Konduktivitasnya itu 0,49. Panas spesifiknya itu 0,2174. Densitasnya 2,7. Dan sebelum dipanaskan suhunya lah 0 derajat Celcius. Dan diketahui gunakan delta X dan delta Y 2 cm. Delta T-nya lebih kecil sama dengan 1/8 kali delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat per alpha. Dapatkan distribusi panas batang besi setelah waktu berjalan selama T sekian sekon, yaitu 3 second. Boleh menggunakan MATLAB dan Excel. Nah, saya di sini menjelaskan dengan MATLAB. Tapi teman-teman sekalian, saya mau minta maaf jika suara saya terganggu dengan hal-hal natural. Gak sih, gak hantu-hantu juga sih. Cuman di sini alam-alamnya agak suara kicauan burung, suara air mengalir, suara kereta, motor, boom gitu. Karena saya lagi di luar, apa sih yang enggak untuk kalian gitu ya. Nah, ini aku lagi di ladang menjelaskan untuk kalian, demi kalian ya. Jadi kita masuk ke MATLAB-nya. Itu pengenalannya tadi ya. Nah, ini judul, terserahnya kayak mau buat judulnya apa, bebas. Jangan ikutin yang lain ya. Ini cuma yang ini aja dilihat. Nah, kita masukkan dulu input section gitu, oke. Namanya batang besi, konduktivitasnya sekian. Itu kenapa nggak 0,49 aja? Karena sudah diubah dalam satuan SI yang ini. Dalam satuan ini yang kita ubah. Specific headnya juga sekian, kita ubah dalam satuan ini. Density-nya juga kita ubah dalam kilogram per meter kubik. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan LX itu width. Itulah ya, kalau di sini tata pasti aku digejekin pronounce-nya jelek. Nah, LX-nya 0,1, LY-nya 0,1 dalam satuan meter. 0,1 meter itu sama dengan berapa? 10 cm, betul. Mana soal tadi? Ini. Dia 10 cm L-nya, W-nya juga 10 cm. Jadi W itu kita ibaratkan sebagai sumbu Y dan L itu kita ibaratkan sebagai sumbu X. Ini X. X. Nah, ini kita. Oke, kita kembali ke MATLAB. Nah, di sini teman-teman NX-nya 6. Kenapa NX-nya 6? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa NX-nya 6? Kalau 5 juga bisa atau gimana? Kita buat 5 dulu ya, nanti perbaikin. NX-nya 5 karena 6. Karena jumlah not untuk X itu ada 6. Maaf. Kita ke sini. Nah, jadi ibaratnya itu bentukan batang besi yang ini, yang hitam yang di atas ini, jika di
kita lihat dari atas bentukannya ini persegi ini. Ini X, dari sini ke sini X 10 cm, ke atas Y 10 cm. Nah, delta X dan delta Y-nya adalah 2 cm. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Pas kan? Ini juga 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Karena dengan jarak 10 cm dan delta X delta Y-nya adalah 2 cm, maka di sini kita bisa melihat NX-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ibaratkan aja 6 dan ke atas juga 6. Oke, skip. Langsung ke MATLAB-nya. Dengan NX dan NY-nya itu 66, T inisialnya. Kenapa bang T inisialnya 273? Bukannya 0 derajat Celcius. Nah teman-teman, memang di soal 0 derajat Celcius, tapi di atas kita udah buat dalam Kelvin kan. Jadi kalau mau teman-teman buat dalam yang di atas ini adalah dalam Celcius, sok mangga si teteh mau buat ini derajat Celcius bisa, tapi di sini jadinya 0. Oke. Kalau mau tetap kayak yang saya buat ini nggak apa-apa juga. Jadi ini dalam Kelvin, ini dalam Kelvin juga. Jadi pada kondisi awal dia 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Selanjutnya timur ini kalau diibaratkan dalam Celcius ini kan 100 ya. 50 ya. Ini 100 yang west. Northnya 00 atau diubah dalam Celcius itu atau dalam Kelvin 273. Ini kenapa 373 dan 323? Karena di soal 373 dan 323 itu adalah ini. 373 itu 100 Celcius dan 323 itu adalah 50 derajat Celcius. Oke, paham? Paham lah ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini enggak, kalau bisa harus lebih kecil dari 15 menit. Lebih sedikit. Oke. Northnya atas dan bawahnya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. N-nya 3 detik karena apa? Maksimalnya di sini diketahui di soal adalah 3 second saja, teman-teman. Oke, paham ya? Nah, oke. Nah, setelah itu DT-nya dibilang, "Bang, kenapa DT-nya 0,1?" Nah, bisa nggak bebas? Bebas bisa. Tapi dengan syarat DT itu harus lebih kecil dari 1/8 kali delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat per alfa. Nah, setelah dihitung berhari-hari, bertahun-tahun, didapatkanlah alfanya itu adalah mana nih? Aku nggak nulis, Pak. Oh, ada sih, tapi nggak di sini kayaknya. Nah, alfa di sini nanti aku. Nah, ini alfanya 0,835. Jadi 1/0,835 itu adalah DT-nya. DT-nya itu aku udah ngitung 1, sekian. Jadi DT itu nggak boleh lebih kecil dari 1, sekian. Dalam arti lain 0, atau 1 juga bisa. Tapi kita buat 0, aja ya. Karena 3 second. Kalau 3 second dengan kecepatan 1 detik itu terlalu cepat. Kayak cinta, terlalu cepat. Oke, nggak jelas. Nah, kita pakai DT aja ya, 0,1 second. Setelah itu toleransinya pakai aja 0,5, toleransi steady state-nya 0,001. Oke, lanjut constant section. Nah, kita buat K-nya 1 ya, teman-teman. Ya sama kayak soal yang tadi. Ini initial errornya untuk penjelasan. Berapa sih untuk steady state gitu, minimalnya 1, maksimalnya juga 1 untuk K-nya, yaitu interaction counternya. Nah, di sini ditanya dx dan dy itu gimana? Dx itu adalah lx per nx, dy juga ly per ny. Nah, setelah itu ini rumus-rumus saja semuanya. Langsung kita ke penjelasan konsep untuk menentukan distribusi suhu. Tadi aku skip gimana? Nah, ini. Nah, penjelasannya gini, teman-teman. Kalau di nomor 2 itu simple ya, itu 1 dimensi. Jadi bedanya ke nomor 1 ini ada 2 dimensi. Ini ada delta X kuadrat, ada delta Y kuadrat, dan lain-lain. Nah, teman-teman, rumus awalnya dari semua ini adalah ini. Ibaratkan do P per, ini sama sih, tapi aku mau buka ini aja lagi ya. Sama aja, teman-teman. Ini do T per do T adalah ini. Itu sama aja sama ini. Cuman P-nya diubah jadi T aja. Yang ini, oke. Jadi do T per dt adalah ini alfa ya, CV-nya itu alfa. Ini setelah itu diturunkan jadi ini dengan kondisi delta T-nya ini. Sama kan kayak soal kita karena konsep semua soal itu, konsep semua 2 dimensi itu adalah seperti ini. Nah, kembali ke gambar yang sudah saya buat.
Jadi penurunan rumus itu gini. TIJ dikurang TIJ, bukan T dijah ya. Dijah itu bukan T, tapi ibu-ibu. Nah lanjut, TIJ N plus 1 kurang TIJ N dengan alfa, sama dengan alfa kali sekian. Nah kita pindahkan si TIJ ini aja yang di sebelah kiri. Nah TIJ N plus 1 di sebelah kiri. Nah delta T nya kita kalikan ke sini semua. Dapat kan? Ini alfa kali delta T. Ini semua. Baru si min TIJ ini pindahkan ke ruas kanan jadi plus. Jadi gini rumusnya. Nah begitulah kita pakai di MATLAB-nya teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian ini dulu ya. Yang rumus-rumus. Nanti mana ini di atas ya? Nantilah ya, pokoknya aku tunjukkan pun lagi gimana. Tapi aku buat itu guys. Nah ini TIJ K plus 1 sama dengan TIJ K kali DT. DT ini apa? Delta T kali alfa. Alfa itu tadi DT itu tadi di mana? Harusnya kan DT itu ada di bawah ini ya. TIJ K plus 1 dikurang TIJ K per DT sama dengan alfa kali ini. Ya kan? Tapi setelah diterjemahkan jadi gini. Itu untuk nomor 4 ya, biar jangan hilang konsep. Nah, kita kembali ke yang tadi. Ini tadi udah saya jelaskan, sekarang ke bagian ini. Initial condition for finite difference sections. Nah, kita buat kondisi temperatur itu 0 pada Nx plus 2 dan Ny plus 2. Kenapa pakai 75.000? Maksimal iterasi itu 75.000, kawan-kawan. Nah, dan supaya dia bisa kembali lagi ke posisi awal. Oke. Setelah itu kita definisikan south-nya apa, north-nya apa, east-nya apa. Ini kita definisikan dan west itu gini. Dan T inisial juga begini. Ini ya. Ini semua itu pendefinisian untuk south, north, east, and west. Setelah itu initial condition for steady state. Nah ini untuk steady state-nya gimana. Kita definisikan juga gini. North-nya gimana, east-nya gimana, west-nya juga gimana. Setelah itu ke steady state sections. Nah, di sini kita harus membuat kondisi di mana nilai dari error untuk steady state maksimalnya itu harus lebih besar sama dengan toleransinya, toleransi steady state. Atau minimumnya juga harus lebih besar sama dengan toleransi steady state-nya. Oke, kalau nggak paham telan aja dulu. Setelah itu untuk I-nya 2, NX di looping sampai menemukan nanti hasil akhirnya. Nah, ini untuk bagian steady state-nya ya. Kita masuk ke finite difference-nya. Yang tadi, yang intinya itu apa di sini. Setelah itu error maksimal dan minimumnya kita buat 100 aja untuk initial errornya. Dan error M-max itu lebih besar sama dengan toleransinya. Error M-min juga lebih besar dari toleransinya. Itu suatu konsep fungsi. Supaya saat dia tidak lebih besar dari sama dengan, bisa memasukkan M-minnya aja. Kalau tetap nggak sama dengan, fungsi itu nilai itu tidak akan dimasukkan. Udah, kita buat kalkulasi errornya seperti ini. Dan K sama dengan K plus 1 itu kenapa? Karena saat nilai K nya sudah dihitung, lanjut lagi. Jika K nya 1 jadi 2, 1 tambah 1 kan 2. Atau nanti K nya udah jadi 2, 2 plus 1 jadi 3 gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke mana ya? Ini sama tadi. Ini penjelasan kalkulasi errornya. Ini untuk fungsi maksimum dan minimumnya pakai 5. Oke. Setelah itu kita ke bagian print. Ini ikutin ininya aja ya, nanti aku kirim. Oke, aman. Setelah itu masuk ke printed result section. Fprintf itu ini kayak ini apa sih, penting nggak? Bisa aja nggak usah. Ini kalian hapus juga nggak apa-apa. Ini cuma hanya untuk menjelaskan hasil dari saat kalian udah ngeran. Hasilnya ada tulisan ini, distribusi temperatur pada sebuah batang. Nah, itu kan. Jadi oke. Itu aja teman-teman. Nah, sekarang kita ke plotting section. Plotting section itu kita maksudnya ngeplot hasil akhirnya nanti gimana dengan menggunakan fungsi ini. Kenapa pakai Nx plus 2? Karena jaraknya tadi 2 cm ya teman-teman. Jadi kayak langsung mengetahui suhu di mana tadi slide-nya. Ini kan Nx contoh, Nx plus 2, Nx plus 4 dan lain-lain seterusnya. Untuk mengetahui kondisi di selanjutnya aja.
Begitu juga dengan Y-nya plus 2. Setelah itu kita ke subplot 211 surf. Kenapa pakai surf? Biar ada warna. Jadi untuk 3 dimensi itu nggak boleh hanya plot kayak gini aja, tapi harus ada tulisan surf, fungsi surfnya. Oke, lanjut untuk ngeplot. Ini kenapa LX bagi 4? Karena untuk kondisi 10 cm dibagi 4 itu adalah 2,5. Iyalah, maksudnya berapa? Betul kan? Nah, LX-nya 2,5. Jadi ini kayak untuk menghitung next step selanjutnya. Plot 3, plot 3 apa namanya ini? Plot 3 untuk LX lebih 4 itu kita kasih warna merah. Untuk yang dibagi 2 itu kasih warna hijau. Kalau dibagi 3 bagi 4 tapi dikali 3 artinya 3/4 dari jaraknya, itu kita kasih plot warna biru. Kenapa dilakukan sebanyak 2 kali? Ini kan sama ya sama yang di bawah. Yo, ada yang tahu nggak kenapa itu dilakukan iterasi ini sebanyak 2 kali? Ya kalau kalian tahu juga nggak kalian jawab ya. Nah, tapi kenapa kita lakukan? Karena ada T minimum dan ada T maksimum. Seperti yang di atas soal tadi. Ini ada kan bedanya, ini minimum, ini maksimum. Tadi seperti pendefinisian di atas. Maaf ya guys, ini udah mau hujan. Sudah mulai dor-dor. Setelah itu kasih color bar untuk memberikan fungsi warna. Sampai ke bawah. Kenapa ini view-nya harus 90-90? Coba kalian nanti di rumah kalau mau buat 45-45. Nanti hasil grafiknya nggak bagus. Jadi pakai 90-90 aja. Baru definisikan X limitnya gimana. Y limitnya gimana. Itu sama aja. Z limitnya untuk temperatur. X, Y-nya itu untuk panjang dan lebar. Draw now. Maksudnya gambar sekarang. Gitu kayak nasi perintah aja. Lalu hold off, subplot 212, baru hold on. Kenapa nggak 121? Karena 121 adalah HMT. Tambang lebih tepatnya, bukan HMT. Setelah itu, title sprint, maksudnya ini untuk judul dari hasil runnya, temperatur pada waktu. Nah, scatter, untuk yang floornya itu, maksudnya dikasih RGB ini lah red, green, blue. Oke. Ini untuk mendefinisikan warna juga, memberitahukan ulang. Kayak cinta, kalau nggak jelas di awal, sumpah itu dia nggak bakal peka guys, atau dia nggak bakalan mau nunggu tanpa kepastian. Jadi dipastikan lagi ini. Oke, lanjut kayak axis untuk axis X label, axis untuk Y label, untuk temperaturnya. Oke, legend atau legenda bukan legenda dan Toba, tapi legendnya ini untuk ngasih tahu warna-warna yang dipakai apa dan locationnya itu apa. Draw now, hold off. Nah, hasil akhirnya gimana sih bang? Hasil akhirnya yang memberikan hasil untuk ini seperti ini guys. Ini lihat ini, beda kan warnanya 0,3 pindah karena DT-nya 0,1. Kalau teman-teman buat DT 0,5, temperaturnya akan berubah sebanyak 0,5. Lihat ini perbedaan warna. Kuning, kenapa kuning? Kuning di sini adalah 373. Kan 100 derajat itu 373 Kelvin. Ini kenapa hijau? Hijau di sini adalah 323 karena sebelah kanan suhunya 50 derajat Celcius. Baru perbedaan suhu semakin kecil. Dan kenapa atas bawah ini adalah biru? Biru di sini adalah 273. Iya, karena 0. Di atas itu suhunya 0, nggak berubah. Jadi di tengah aja. Nah, maaf ya guys, agak udah capek aku ngomong. Nah, ini ada temperaturnya 3 detik. Temperatur 3 detik ini temperatur 3 detik. Maksudnya grafik untuk temperatur 3 detik. Inilah grafiknya. Ini tadi untuk si red, ini untuk si green di bawah, blue untuk ini. Jadi gini nanti yang bakalan kalian tampilin dan kalian kirim ke bapaknya. Jadi untuk teman-teman semangat, masih bisa ngerjain hari ini dan dikumpulin besok. Aku yakin kalian pasti bisa. Jadi jangan saling nyontek ya. Aku mau ngasih tahu yang mana bisa kalian ubah supaya tidak sama. Jadi di DT-nya beda-bedain aja. Jadi aku saranin kayak 0,1, kalau NIM-nya 1 0,1, NIM-nya 2 0,2, 0,3, 0,4. Bang, kalau gimana kalau NIM-nya 0,85? Oh, udah 0,85 gitu. Oke. Biar gak sama-sama banget. Atau kalau mau bedain, naikin toleransinya bisa. Atau mau beda lagi, apa ya? Beda agama, jangan pacaran beda agama guys. Nah, itu aja sih. Oke, jadi semangat mengerjakan. Ini paling penting ya, paling ini. Oh, ini video, mana bisa ngetik? Oh, bisa. Semangat tambang 2018. Tanda tangan.
sebagus, janganlah sebagus Om Bom 2117085. Semangat ya guys, maaf gabut biar 20 menit. Yeay, masih 19 sih. Oke. Oke, semangat semuanya, kalian pasti bisa.